Ya, jadi tadi adalah beberapa shortcut yang ada di Office secara umum ya. Dari A sampai Z itu sudah saya share di YouTube tadi malam. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang namanya pivot table. Ada pertanyaan di eh, ini, di pertanyaan di SKB CPNS itu tentang hal ini ya, misalnya kalau yang Microsoft tadi sudah saya kira. Yang nomor dua, pertanyaan nomor dua itu dalam MS Excel pengolahan data selain dengan memanfaatkan rumus atau formula juga digunakan dengan fitur. Ini A, B, C, D, E. Tapi kalau kita lihat, ya, eh, ini kaitannya dengan indentasi juga. Ini kan A, B, C, D, E ini berubah menjadi F, G, H, I, J misalnya. Anda boleh perbaiki dengan cara ini diklik, save klik, kemudian dia memberi kesempatan kita untuk mengubah. Misalnya yang ini. Ya. Atau mau jadi huruf besar ya boleh. Termasuk kemarin ada format painter itu kan tinggal diarahkan. Ya. Nah, dalam Microsoft Excel, pengolahan data selain dengan memanfaatkan rumus atau formula juga digunakan fitur ya, A, B, C, D, E. Ini juga A, B, C, D, E. Jawabannya adalah pivot table. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu pivot table dan seperti apa, bagaimana gitu ya. Supaya yang di Zoom juga ikut, silahkan Anda buka semua chat termasuk di kelas ini, Anda buka file baru Microsoft Excel-nya, silakan dibuka. Ya, silahkan sekarang Anda buat di A1, di situ kita buat eh, area, area, kemudian produk, sales, terus jumlah. Jadi kita mempunyai 4 field ya. Jadi kita berkenalan dengan namanya field. Nah, tentang pertanyaan yang ditanyakan waktu SKB itu silahkan ranah dari pembuat soal. Yang dimaksud area ini feed area ya, feed name namanya area, feed name produk, feed name sales dan feed name jumlah. Misalnya areanya kita buat aja utara, selatan, timur, barat. Kita punya 4 area untuk mempermudah aja. Selanjutnya kita acak aja supaya nanti bisa sebagai pembanding Anda bisa ikuti aja ya misalnya U, coba ketik U, nanti muncul utara, enter aja. U, enter. Yuk, kita U lagi, enter. Jadi baris 6 dan 7 ada utara 2. Ya. Sekarang utara ini kita buat 5. Sudah 2 ya, tambah 3. Pelan-pelan aja. 1, berarti 3, 4, 5. Oke, kemudian T. T kita kasih 3. 1, 2, 3.
Selanjutnya S5. Satu, ini selatan kok selamat nih? Selatan, selatan. 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baratnya kasih 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus utaranya kasih 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kemudian timur kasih 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Selatan kasih 3. Satu, dua, tiga. Barat kasih 9. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Jadi kita mempunyai 50 field, maksudnya 50 record. Ini baris ke-51, kenapa? Karena fieldnya kan menunjuki baris pertama. Jadi baris pertama itu field. Field name yang pertama adalah area, field name yang kedua adalah produk, field name yang ketiga adalah sales, dan field name yang keempat adalah jumlah. Oke, sekarang produk. Jadi ceritanya gini, ada beberapa sales, nanti kita akan buat 6 sales nanti. eh, Menjual produk-produk alat komunikasi dengan merek tertentu. Misalnya kita buat merek Oppo, ya. Kemudian Samsung, lalu Xiaomi, kemudian apa lagi, Mbak? Izin Pak, Ya, Mbak Afika. Eh untuk screen-nya nggak kelihatan. Oh, nggak muncul. Iya, Ini muncul sekarang. nah sekarang muncul. Sudah, terima kasih. Tadi muncul. Tadi nggak Oh, muncul barusan ini. berarti gini aja dah. Yang area tadi gimana ya? Diulangi aja atau gimana? Saya ulangi aja ya supaya nanti aman. Jadi Ya, mulai A1 tulis area, area, terus B1 produk, C1 sales, D1 jumlah ini. Area, produk, sales, jumlah. Kemudian kita ketik, yuk ulangi aja ya. Utara ya, enter, selatan enter, timur enter, barat enter. Kemudian Anda ketik U aja gitu, Mbak Afika. siap. U berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ya, En- U enter, U enter 5 kali, terus T enter 3 kali, lalu S enter satu, dua, tiga, empat, lima. Baratnya kita ketik B enter satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ya. U lagi ketik ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. T-nya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. S-nya satu, dua, tiga. D-nya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Ya, oke. Sudah ya, Mbak Afika. ya, Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya, produk itu kita ketik produk yang pertama Oppo, enter. Kemudian Samsung, enter. Ya, Xiaomi, enter.
Selain O, S maupun X apa? Kalau Vivo, Vivo enter satu lagi apa? Selain apa? Terusnya gimana? Aku belum pernah dengar merek itu ya. R, R, E, oh Real. Gini, ya. Oke, jadi ada lima merek. Nah, selanjutnya kita acak S-nya 5. Satu, Realme. 2, 3, 4, 5. Kemudian R-nya 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V-nya 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang belum apa? X. X-nya 5. Satu, 2, 3, 4, 5. O-nya 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum apa ini? S. S-nya 3. Satu, 2, 3. O-nya 3. Satu, 2, 3. X 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Lalu terakhir satu S gitu ya. Tambahi satu lagi O. Nah, ini nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Karena nanti didominasi oleh area-area ini. Kenapa? Karena sebetulnya yang namanya pivot table itu kan dibuat untuk eh, diacak itu loh sebetulnya. Tapi karena kita tuh diwajibkan membuat data yang banyak, maka data yang kita buat itu tidak fair. Oleh karena itu, agar fair, caranya gini. Di huruf A itu diklik coba. Huruf A diklik, kemudian klik kanan insert. Maka itu juga perintah menyisipkan satu kolom kosong. Gitu. Oh ya, yang di Zoom kalau misalnya ada trouble langsung aja open mic, bilang Siap, izin itu supaya nanti bisa ngikuti. Nah, siap, sekarang Pak. di A1 itu kita akan acak dengan cara gini. Kita ketik aja acak gitu aja ya, acak gitu. Kita acak dengan cara gini. Anda ketik angka satu enter, 2 enter dah. Satu enter, 2 enter. Kemudian satu dan 2 ini kita blok. Kita blok, kita turunkan sampai baris 10 di sini. Sampai 10. Kita drag sampai 10. Berarti munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 aja. Kemudian setelah itu Anda copy atau Ctrl C, paste di bawahnya di sini. Anda paste di bawahnya, muncul lagi 1 sampai 10, paste lagi di bawahnya, muncul 1 sampai 10, paste lagi di bawahnya, muncul 1 sampai 10, paste satu di bawahnya sampai muncul 1 sampai 10, habis. Berarti kita punya 10 kali 5, 50 ya, 50 record. Dah, dah biar gitu. Yang di Zoom sudah ya, Mbak Afita? Iya, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah kita masuk ke kolom sales. Di kolom sales, kita acak nama-nama, misalnya eh, Zainal, enter. Kemudian Bakri,
kemudian Umi, lalu Yuni, kemudian Iwan, dan satu lagi Joko. Perhatikan bahwa kita juga memiliki 6 huruf pertama yang beda-beda. Karena ciri khas Excel itu kalau dalam satu kolom ada satu huruf diketik dia ikut seperti yang sudah kita praktekkan di U utara, S selatan, T timur, B barat maupun O Oppo, S Samsung dan seterusnya tadi itu. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, tapi akan kita acak juga. Kita mulai tekan Z 3 kali, satu, dua, tiga. Kemudian U 3 kali, satu, dua, tiga. Lalu B 3 kali, satu, dua, tiga. Y 3 kali, satu, dua, tiga. I 3 kali, satu, dua, tiga. Dan J 3 kali, satu, dua, tiga. Nah, dari yang sudah kita buat ini, berarti mulai baris kedua, yaitu di sel D2, kita klik di situ. Ya, kita klik di Z dari Zainal. Lalu save klik di Joko ini. Save klik di situ. Lalu kita copy. Kita copy, kita paste di baris ke-26. Ya, sisa dua kita isi B dan Y. Mbak Fisya bisa ikut ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jumlah. Nah, di jumlah ini benar-benar kita acak range-nya antara 15 sampai 30. Kita mulai 1, 2, 3. Misalnya 15 enter. 22 enter. 30 enter. 25 enter. 17. 19. 20. 17. 22. 23. 16. 30. 28. 27. 25. 21. 16. 15. 20. 22. 28. 26. 22. 15. 16 ya, mohon maaf, 16. 16, 15, 20, 22, 22 lagi, 25, 28, 30, 25, 27, 28, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 18, 19, 23, 25, 30, 22, 20, 21, 15, 16. Kalau ada trouble di kelas maupun yang di Zoom, tolong dikasih tahu karena saya menghadap ke monitor saya, jadi saya tidak bisa memantau. Siap. Ya, kalau sudah Anda tekan Ctrl Home, CTRL dan Home itu menuju ke sel A1. Di A1 ini kan tulisannya acak gitu ya. Siap. Nah, selanjutnya Anda klik salah satu di sini, misalnya
di angka 7 ini atau di angka berapapun, Anda boleh klik acak dimanapun di kolom acak ini, lalu Anda tekan sort and filter di sini. Di dalam sort and filter, kalau kita klik di sini ada pilihan sort smallest to largest. Ada beberapa versi ascending to descending gitu ya. Pokoknya ada AZ ini, Anda klik. Maka satu ngumpul satu, dua ngumpul dua. Hmm. Ya. Nah, ini cara mengacaknya gitu. Karena apa? Karena tadi kan kita area produk sales tadi beberapa kali. Nah, dengan diacak ini otomatis lebih mendekati kenyataan. Karena untuk yang namanya pivot table, kita perlu data yang. Nah, setelah muncul data seperti ini, kalau Anda ditanya misalnya di daerah utara, produk apa yang laku paling keras? Jumlahnya berapa misalnya? Atau bisa pertanyaan, misalnya produk Oppo itu paling laku di daerah mana, di area mana? Atau juga ada pertanyaan misalnya dari 6 orang sales ini yang penghasilannya atau hasil omsetnya paling besar siapa? Kayak gitu. Nah, kalau Anda menggunakan rumus-rumus yang serumit apapun yang ada di Excel, mulai dari sum, max, min, average, left, right, mid, did, VLOOKUP, VLOOKUP, if, itu tidak mungkin. Pusing. Nah, si Microsoft Excel atau spreadsheet secara umum menyadari akan hal itu, sehingga ditambahlah yang disebut eh, fitur pivot table. Caranya bagaimana? Untuk membuat analisa data yang seperti yang tadi saya katakan, Anda boleh klik dimanapun. Jangan di luar ya, di area data antara kolom A, B, sampai E itu. Di area data lah, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, pokoknya di area data. Setelah itu Anda klik insert, ya. Yuk kita klik insert. Di sini ada menu di pojok paling kiri yang namanya pivot table. Hmm. Nah itu kita klik. Kita klik, maka akan muncul dialog box semacam ini. Nah, dialog box semacam ini sebenarnya, kalaupun tidak kita amati atau tidak kita gubris misalnya, langsung di oke, nggak apa-apa. Namun demikian perlu saya sampaikan terkait dengan uji SKB itu, bisa aja ini ditanyakan pada dialog box pivot table, ada pilihan A, B, C, D, E gitu ya. Salah satunya ya ini, new worksheet. New box. Kemudian juga ada yang satunya existing worksheet. Artinya apa? Artinya begini. New worksheet itu nanti dia akan menambah satu sheet baru. Istilah lain dari worksheet itu adalah sheet itu. Default dari Microsoft Excel kan sheet itu satu defaultnya. Ya. Sehingga nanti juga muncul pertanyaan ini sambil saya menjelaskan tentang pivot table itu Anda juga perlu tahu bahwa standar sheet ya atau worksheet yang ada di Microsoft Excel itu satu standarnya. Namun demikian ada pertanyaan, jumlah maksimal sheet di Microsoft Excel adalah A, B, C, D, E. Jawabannya adalah 255. Sekarang kan sheet Hmm. satu, kalau plus nanti sheet 2, plus lagi sheet 3 dan seterusnya bisa sampai 255. Nah, maka terkait dengan pivot table, kalau kita perhatikan defaultnya dia lingkaran yang ini, itu kan pilihan default itu standar ya, new worksheet. Kalau kita klik OK, maka muncul worksheet baru namanya sheet 2 otomatis. Nah, di sheet 2 inilah kita diberi kesempatan untuk mengatur feed mana yang akan kita pakai untuk eh, mengevaluasi atau menganalisa data. Contoh, perhatikan di atas di sini kan ada 5 buah feed, yaitu feed acak, feed area, feed produk, feed sales, dan feed jumlah. Ya. Satu-satunya yang tempatnya pasti yaitu feed jumlah itu nanti di area value di sini. Kenapa? Karena jumlah ini bersifat angka. Sehingga caranya klik di sini, ada centang di situ,
atau Anda boleh langsung drag, tekan, tahan ke sini, hingga masuk ke sini. Dengan masuknya field jumlah di kolom value, maka di lembar kerja kita sudah akan in sum of jumlah di sini. Sudah muncul angka 1110 ya, biar aja. Ya. Kemudian berikutnya area misalnya ya. Areanya nanti boleh di row juga, tapi sementara kita masuk ke kolom. Nah ini, area barat sekian, selatan sekian, timur sudah muncul. Grand total sekian, 110 tadi. Kemudian yang row-nya itu kita kasih produk. Produk, klik tahan, bawa ke row. Nah, sudah jadi, selesai. Jadi kita tidak perlu pusing membuat rumus serumit yang disiapkan ya. Walaupun tetap penting nantinya ya. Nah, kalau sudah eh, kolom bantu yang namanya pivot table fields ini di sebelah kanan itu boleh Anda silang, di close ya. Nah, saat inilah Anda boleh eh, apa ya, mengeksplorasi ininya, tampilannya. Misalnya, contoh ya, misalnya ini kita buat fontnya dibesarkan. Ya. Kalau kurang lebar ini boleh kita double klik semacam itu. Silakan. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa si di daerah barat itu ini kebetulan datanya kan data istilahnya data simulasi ya. Sehingga realme-nya nggak muncul satupun di daerah barat. Selatan nggak munculnya Vivo dan Xiaomi. Sedangkan timur nggak muncul Vivo. Kelemahan dari pivotable itu, kalau data sumbernya yang ada di sheet 1 kita ubah, tidak serta-merta mengubah di sini. Itu kelemahannya. Kalau pakai rumus dia otomatis. Nah, terkait simulasi, agar simulasi kita itu katakanlah sempurna gitu ya, walaupun banyak atau sedikit kita kasih ya, berarti kita bisa memberikan di Realme Barat ya. Saya catat dulu dia di sini Realme Barat itu nanti akan kita kasih berapapun. Demikian juga untuk Vivo Selatan itu nanti kita kasih dan juga Xiaomi Selatan. Lalu satu lagi itu Vivo Timur. Ada 4 item. Nah, terkait simulasi yang akan kita buat agar data-data itu baik sesuai apa yang kita inginkan. Sheet ini harus kita hapus karena kalau tidak nanti akan mempengaruhi analisa yang berikutnya. Sehingga walaupun kita itu membahas tentang pivot table, otomatis mau tidak mau kita juga akan mempelajari bagaimana perlakuan Excel itu sendiri. Contoh, bagaimana menghapus sheet misalnya. Sheet 2 ini kan mau kita hapus. Caranya gimana? Klik kanan pada sheet 2. Jangan sampai yang sheet 1 ya, hati-hati ya. Sheet 2 ini saya klik kanan, delete. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada suatu warning. Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Maksudnya sheet 2. Tadi kalau saya tekan delete, maka dia hilang. Hati-hati kenapa? Karena nggak bisa undo. Maka Bisa. sebaiknya sebelum kita menghapus, kalau kita dalam kaitannya membuat pivot table gitu ya, sheet yang kita sudah isi tadi harus kita simpan terlebih dulu untuk mengantisipasi terjadinya misoperate. Kadang-kadang kan oke, yes gitu kan. Apalagi kalau kita sudah agak lelah gitu ya, nggak fokus gitu. Maka sekarang semua aja baik yang di Zoom maupun di ruang kelas ini kita simpan di My Document, kasih nama pivotku. Kita masuk ke
Atau Anda bisa masuk ke folder Anda masing-masing, terserah. Saya masuk ke dokumen di C, saya kasih nama data pivotku misalnya. Data pivotku, enter. Sebenarnya menyimpan ini yang utama dan pertama, bukan setelah saya menghapus baru saya simpan terbalik. Kalau tadi saya terjadi misoperate, data ini yang kehapus sudah repot susah. Itulah kelemahan dari pivot table di kelemahan yang kedua. Ya walaupun di laporan rekapitulasi yang umumnya ya bisa aja terjadi. Oke, sekarang kita mulai begini. Eh, Anda masuk ke baris paling bawah, caranya gini caranya. Coba ya, klik klik sel A1, klik sel A1, kemudian Anda tekan tombol tombol END, tombol END itu ada di bawah home itu. Tombol END Anda tekan, maka di pojok kiri bawah layar kita itu ada tulisan End Mode. Mbak Afika ada ya? Ada, Pak. Nah, setelah End Mode, kita nanti akan menekan anak panah ke bawah. Jadi kalau nanti di SKB pertanyaannya fungsi End Mode untuk apa? End Mode berfungsi untuk A, B, C, D, E gitu ya. Jawabannya akan bervariasi tergantung A, B, C, D, E-nya isinya apa. Dalam konteks kita, kalau kita tekan anak panah ke bawah, dia akan menuju akhir data terakhir. Akhir data terakhir. Misalnya acak ini ya, kita anak panah bawah, nah terakhirnya di baris 51 gitu maksudnya. Sekarang kalau misalnya kita tekan END lagi, kemudian tekan anak panah ke kanan, dia nanti menuju ke angka 16 di situ. Ya, sekarang kan dia di sini kan. Kalau N anak panah ke kanan, dia akan menuju angka 16. Jadi N anak panah itu bisa N anak panah bawah, N anak panah kiri. Sekarang coba N anak panah atas, dia menuju ke jumlah. N panah kiri ke acak gitu. Jadi membentuk suatu kotak gitu. Jadi N kiri, N bawah, N kanan, N atas, N kiri, N bawah, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya posisi saya sudah di bawah nih, kemudian N bawah lagi, dia akan tidak menemukan data lagi, ya dia akan menuju baris paling bawah dari lembar kerja Microsoft Excel kita. Coba ya, N bawah. Nah ini, dia berada pada posisi baris ke 1.048.576. 57. Nah, kalau ada pertanyaan yang nyeleneh seperti ini juga saya kira pembuat soalnya kebangetan. Misalnya ditanya, baris terbawah di Microsoft Excel adalah gitu kan. Mungkin dia bisa aja tidak menyebut 1048576, tapi bisa 104 titik-titik-titik itu bisa membantu kita. Sehingga kalau toh misalnya pembuat soal seperti itu, A 10.2 atau B 104 titik-titik. Ya, jawabannya itu 1048 titik-titik. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau kita N anak panah ke kanan, dia akan menuju kolom terakhir. Kolom terakhir di Microsoft Excel adalah A, B, C, D, E. Jawabannya X, F, D. Ya kan? XFD. X, F, D. Sehingga kalau ditanya sel terakhir dari Microsoft Excel adalah sel XFD 104 ya, 8, 8576. Untuk menuju ke A1 secara cepat dengan A, B, C, D, E, jawabannya Ctrl Home. Tidak perlu N atas, N kiri. Langsung CTRL Home selalu ke A1. Contoh misalnya saya di sini Ctrl Home A1. Di sini Ctrl Home A1. Dimanapun kalau kita tekan Ctrl Home itu A1. Termasuk di Microsoft Word ya. Kalau kita di Microsoft Word itu memiliki 10 lembar kerja, 10 halaman. Kita sekarang misalnya berada di lembar ke-10. Kalau kita menuju ke lembar 1 ya Ctrl Home. Kalau menuju lembar terakhir Ctrl N. Kalau di Excel Ctrl N apa?
Ctrl N-nya menuju data yang terakhir di sudut kita, yaitu dalam konteks ini E51. Karena apa? Karena areanya area kerja. Tetapi kalau saya area kerja di sini, Ctrl END, ini tempat kosong ya. Tekan Ctrl END, dia menujunya tetap kembali ke situ. Beda dengan Microsoft Word. Oke, sekarang kita akan menambah ini. Ini untuk, oh ya, sekalian aja, biar nanti lengkap ya. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang mengunci layar. Mengunci layar tuh gini, misalnya ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, sampai N tempat saya. Kalau ini saya scroll ke kanan, ya, otomatis kan eh, A-nya nggak kelihatan. Kalau scroll ke bawah, misalnya 1 sampai 16. Kalau saya scroll ke bawah, ya, otomatis baris 1, 2, 3 nggak kelihatan. Maka layar ini perlu dikunci. Misalnya ini karena saya gunakan share screen dengan TV, sehingga panah kanan saya ketutup ini nggak kelihatan. Hmm. Maka gini, misalnya ya, ini A. Kalau saya gulir ke kanan, misalnya dengan manual ya, misalnya ini A, B, nih, ketutup itu. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan layar A sampai E dalam konteks data A sampai E, maka saya klik di sini, kemudian view di sini ada yang namanya split maupun freeze. Salah satu, bisa freeze, bisa Hmm. split. Umumnya orang menggunakan freeze panes, sehingga bisa muncul pertanyaan di SKB besok itu untuk membelah layar digunakan perintah A, B, C, D, E. Pasti salah satu bisa freeze panes atau split. Setelah ini nanti akan saya jelaskan perbedaan antara freeze dan split. Misalnya saya sudah freeze, maka layar A, B, C, D, E terkunci, dibelah istilahnya, istilah saya. Gitu. Nah, di sini begitu saya misalnya ya, ini di A, B, C, D, E, F, saya geser. Yang saya kunci A, B, C, D, E. Kalau saya kembalikan ke kiri, ya sampai F, kalau saya tekan kursornya itu cepat, maka tetap A, B, C, D, E. Itu freeze. Nah, mengembalikannya yaitu dengan unfreeze. Split sekarang. Split sama. Split ini lebih tebal. Garis batasnya ini lebih tebal. Kalau saya geser ke kanan, A, B, C, D, E tetap terkunci. Tetapi kalau saya geser ke kiri dengan cepat seperti tadi, maka A, B, C, D, E-nya double. Ini, A, B, C, D, Hmm. E double. Itu perbedaan antara split dan freeze itu yang mencolok ya. Nah, terkait dengan rencana data tadi kan data sampai 51, ini unsplit ya, tinggal on off aja. Split, unsplit itu tinggal on off aja. Maka saya freeze-nya di sini. Freeze horizontal. Saya freeze, maka kalau ini saya N bawah, maka judulnya acak area produk sales jumlah itu tetap ada. Tuh. Yang saya freeze hanya garis satu saja. Sekarang letakkan di field acak. Di situ kita tadi kan butuh eh, 4 data, yaitu Realme Barat, Vivo Selatan, Xiaomi Selatan, dan Vivo Timur. Maka Anda sekarang boleh sini, Anda ketik angka 5 enter, 6 enter, 2 enter, 3 enter. Kita kasih beberapa ya, walaupun dia mintanya hanya 4, tapi kita kasih beberapa. Jadi 5, 6, 2, 3, misalnya 8, 7. Kita kasih 6. Kemudian di sini tentu karena dia mintanya ada yang barat ya B, selatan S, selatan lagi S, T, B, S gitu. Nah, yang barat pertama itu Realme R.
Selatan yang pertama V, selatan yang kedua X, kemudian timur ini V gitu. Sehingga sekarang kita punya eh, Realme Barat, Vivo Selatan, Xiaomi Selatan, dan Vivo Timur. Sedangkan yang barat dan selatan duanya kita isi bebas aja. Misalnya kita isi eh, Realme dan Vivo. Nah, salesnya bebas aja ya. Misalnya kita kasih I, B, U, J, terus apa lagi? Z, U, Z, terus apa lagi? Satu lagi, Y. Oke. Nah, datanya kita kasih aja misalnya 19, 22, 25, 16, 17, dan 30 gitu. Nah, kalau sudah, maka splitnya boleh freeze-nya boleh di unfreeze di sini. Dah, sehingga eh, perhatikan dan pastikan bahwa sheet di lembar kerja kita hanya sheet satu, sheet dua kan sudah dihapus ya. Pastikan baik yang di kelas ini maupun di Zoom silahkan hanya ada sheet satu. Sudah ya. Nah, kalau sudah Anda klik sembarang, sekali lagi klik sembarang, kemudian insert pivot table, oke langsung tidak apa-apa. Perhatikan sekali lagi kita dihadapkan kepada area kiri itu layoutnya, area kanan ini pilihan feed yang akan kita pilih. Misalnya produknya sekarang kita masuk ke volume, areanya kita masuk ke ini row, ya. Sedangkan jumlahnya tetap di values. Sudah jadi. Kalau sudah jadi, maka pilihan pivot table feeds ini boleh ditutup. Seperti tadi kita boleh klik di sini. Kalau mau dibesarkan tinggal ditambah font size-nya. Sekaligus mengenalkan yang namanya increase itu menambah. Kalau decrease itu mengurangi. Jadi increase maupun decrease itu tidak hanya di dalam font size. Nanti juga ada yang namanya decrease indent, increase indent. Pokoknya eh, dipahami aja bahwa yang namanya increase itu menambah. Kalau increase font size ya menambah font size. Nanti juga ada yang namanya increase desimal, ada increase decrease desimal, semacam itu. Nah, ini pivot table-nya sudah kita sudah ada, maka sekarang kalau kita analisa lagi lebih jelas. Kalau tadi Oppo hanya ada beberapa yang kosong, sekarang tadi Oppo eh, maksud saya tadi bar, eh, di barat ya, ini saya balik. Tadi barat Realme-nya kosong, sekarang ada 36. Kemudian tadi di selatan Vivo-nya kosong, sekarang 52. Ini kalau kurang lebar Anda boleh klik di sini, kita double klik aja. Nah, rapi udah. Demikian juga tadi di selatan Xiaomi-nya kan kosong, sekarang 25. Demikian juga yang tadi timur untuk Vivo tadi kosong, sekarang 16. Dan seterusnya. Mungkin saya kasih contoh satu kali lagi untuk menganalisa salesnya. Si sales ini dari 6 sales, terserah Anda mau secara vertikal untuk sales, nama-nama sales nanti di sini, atau di sini bebas. Ya. Saya kasih contoh satu, setelah itu Anda praktek. Ya. Walaupun ini juga sudah praktek juga, tetapi dalam arti praktek yang lebih kreativitas Anda sendiri.
Caranya gimana? Kita mulai ya dengan sumber datanya, klik sembarang, lalu insert pivot table, kemudian klik OK. Ya. Klik OK, muncul di dalam sheet 4 sekarang. Nah, lalu Anda silahkan, misalnya salesnya mau di kolom boleh, ya, di row boleh, ya. Kalau sales di kolom, ya lawannya sales bisa produk atau area, ya boleh. Jadi sekarang saya kasih contoh sales produk, boleh bolak-balik ya. Salesnya sekarang kan di kolom, produknya di row. Anda boleh aja salesnya di row, produknya di kolom boleh. Nanti kreasinya Anda sendiri boleh aja, eh, si areanya di kolom, salesnya di row boleh. Tetapi untuk kolom value pasti jumlah karena sifatnya numerik. Sudah jadi. Nah, sehingga pivot table field-nya boleh ditutup. Seperti tadi, boleh ini dibesarkan dengan increase font size atau pakai zoom juga boleh. Di zoom dibesarkan maksudnya. Kemudian kalau kurang lebar di double click. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa membaca analisa data ini dengan lebih leluasa. Contohnya bahwa, nah ini akhirnya jadi ini seperti temuan kita tadi, ternyata nanti habis ini kan saya akan sempurnakan. Anda boleh bebas ya nanti berkreasi data-data yang kosong yang saya, oh ya sekalian aja nih. Kalau ada sel-sel yang loncat-loncat itu Anda kliknya kontrol klik, kontrol klik, kontrol klik, kontrol klik, kontrol klik gitu ya. Itu loncat-loncat. Ini yang saya kasih warna eh, hijau. Ini berarti saya catat di sini untuk mendapat hasil simulasi yang bagus. Misalnya Joko itu perlu produk harus menjual. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan, Joko dipanggil, kenapa kamu nggak bisa jual Oppo gitu loh. Maksudnya gitu. Dan Realme gitu. Demikian juga kita bisa memanggil Iwan, kenapa kamu nggak bisa jual Samsung misalnya. Kemudian satu lagi misalnya Umi dipanggil, kenapa kamu nggak bisa jualan Vivo misalnya. Dan Zainal juga kita panggil, kenapa dia nggak bisa jualan Xiaomi. Nah, sekarang kita coba ya. Ini tidak saya hapus nih. Ini tidak saya hapus. Ya, kita simulasikan. Kalau dia tidak kita hapus, data aslinya kita ubah. Caranya gimana ya? Saya di bawah tadi n bawah, saya tambah di sini. Saya tambah, misalnya saya acaknya berarti kan perlu perlu lima lima record. Perlu 5 record saya acak misalnya 2, 5, 8, 9, 10 misalnya. 2, 5, 8, 9, 10. Karena ini fokusnya ke sales, maka areanya bebas. Misalnya utara, timur, barat, selatan, utara. Anda boleh ikut, tapi boleh ngarang juga. Yang penting salesnya nanti. Tetap sales dan produk. Misalnya boleh Oppo ke kanan gitu. Joko. Misalnya 15 gitu. Kemudian Realme, Joko juga 25. Kemudian Iwan, Xiaomi ya, Xiaomi, Iwan 19. Kemudian Vivo, Umi 25 misalnya. Kemudian Xiaomi, Zainal 18 misalnya.
Ya, nah sekarang kita cek ya. Tadi si analisa saya yang saya kasih warna hijau-hijau ini, yaitu kita kan tadi menganalisa sales horizontal, kita juga akan buat sales horizontal, produk vertikal. Kita coba. Yaitu caranya kemana? Sama ya. Jadi sumber datanya ini kita klik salah satu, kemudian kita insert table, pivot table, lalu oke, ya. Jadi pilihannya apa? Yang kolom apa? Ayo, ak- jangan ngantuk. Ini kita kasih apa? Sama seperti sheet 4 tadi loh. Kolomnya apa, Mbak? Mau kasih apa? Produk boleh. Ya, kolomnya dikasih sales, ya kan? Jadi kolomnya eh, kita ambil salesnya, kita masuk ke kolom, lalu row-nya produk. Kalau jumlah pasti di value. Nah, sekarang sudah penuh nih. Ya. Setelah hasilnya muncul, supaya kita fokus, ini tetap disilang aja. Lalu klik di sini, font size-nya kita increase font size. Kalau terlalu lebar, kurang lebar, double klik sini. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan tadi, ini ada satu yang Samsung i1. Samsung i1 tadi kita sudah nambah apa belum? Kita lihat di sini. Ya, tadi kan kalau sheet 4, di sheet 4 eh, memang sheet 4 memang ada Samsung i1. Tetapi waktu kita nambah di baris terakhir tadi, kita nambah Samsung i1 atau tidak? Memang nggak ada ya. Nah, kita tambah misalnya acak 7, misalnya selatan Samsung i1. Kita isi 19. Nah, walaupun kita isi, tidak langsung, tidak serta-merta mengubah data akhirnya. Ini tetap, yang saya kasih warna merah ini kan tetap tetap kosong itu. Maka sekali lagi, eh, data-data yang salah ini harus kita hapus nantinya. Supaya tidak menyesatkan. Karena sekali lagi bahwa untuk eh, pivot table itu tidak seperti rumus. Sekarang kita tetap analisa lagi, yaitu eh, klik sembarang, insert, pivot table, oke gitu ya. Kemudian salesnya di kolom, produknya di row. Tapi Anda boleh dibolak-balik, jumlahnya di value. Selesai, tutup. Nah, kita sekarang boleh dibesarkan lagi, ya, font, pakai increase font size. Kurang lebar, double klik. Nah, dengan demikian sudah isi. Itu kira-kira inspirasi awal. Silahkan Anda praktek sesuai kreasi sendiri. Baru setelah itu nanti akan kita buat grafiknya. Silahkan. Mbak Afisa paham? Siap. Ya, Pak. Mas Argani, Mbak Devi? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit, banyak-banyaknya kapan? Nanti, anu ya, ini kan saya share ke YouTube nanti. Anda Ya, boleh ulangi lagi nanti supaya banyak-banyak gitu ya. Mbak siap. Devi, Baik, Pak.
Ya, Mbak Ilma. Mbak Ilma, selamat bergabung. Iya, Pak. Siap, bisa ya, ngikuti ya. Lumayan, Pak. Oke, semoga semuanya aman, lumayan. Silahkan dipraktekkan sebentar, nanti setelah itu saya akan masuk ke grafik. Dan yang lain-lain semua ya, termasuk ada Mbak Farah, ya, Mbak Farah aman, Mbak Nadia juga. Mohon maaf kalau ada yang kelewatan tak sebut namanya ya. Oke, silahkan dicoba. Setelah itu nanti saya akan menjelaskan tentang grafik. Sudah semua ya? Siap, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat grafik. Grafik itu dibuat berdasar output dari pivot yang terakhir ini. Ada dua macam grafik, yaitu grafik lingkaran dan grafik batang. Grafik lingkaran itu fokus kepada field. Misalnya, ini kan ada produk, ya, ada produk, lalu sales. Sales ada Bakri, Iwan, Joko, Umi, Yuri, dan Zainal. Nah, fokus kita ke siapa? Misalnya ke Yuni. Ya. Maka kita akan membuat blok yang berjarak. Biasanya kalau buat blok itu klik save klik gitu. Kalau blok berjarak itu nanti buatnya ini biasa aja seperti selama sebelum saya jelaskan dengan klik save klik. Lalu di sini CTRL drag atau kalau biasanya ada blok itu dengan klik tahan geser boleh sekarang. Atau kalau mau klik save klik hanya yang di sini. Sementara yang satunya ini Anda tekan tombol CTRL, klik tahan geser. Tetapi hati-hati, ini kan masih asli hasil pivot.
Ini bahayanya tuh gini, misalnya buat grafik kan insert grafik itu grafik lingkaran ada di sini. Kalau saya pilih 3D Pie, hati-hati, munculnya bakri. Padahal yang saya inginkan Uni. Ya. Nah, maka tidak dianjurkan dengan ini karena menyesatkan. Oleh karena itu, data pivot yang sudah jadi ini, kita copy. Mulainya dari sini, ya, diklik dari sini. Yang ini nggak usah. Sum of ini nggak usah. Klik di sini, shift klik di sini nggak apa-apa. Cuman judul atasnya nggak usah. Lalu kita copy, kita masuk ke sheet baru. Kita masuk sheet baru, kemudian eh, kita paste-nya itu kalau paste biasa gini boleh, tapi nanti akan saya jelaskan yang namanya paste spesial nanti. Nanti ada paste spesial. Perhatikan sekarang ya, kalau kita mau rapikan ya tinggal dikunci itu double click. Saya ulangi, ini klik shift klik sampai sini grand total nggak ikut loh ya. Lalu di sini CTRL drag. Nanti juga bisa di Joko, di Iwan, di Jainal, terserah ini contoh aja untuk Uni itu. Kemudian baru insert, pilih di sini 3D Pie. Nah ini sudah muncul jadi Uni gitu. Datanya sama, tetapi kita buatnya di area lain. Kenapa? Karena di sheet yang hasil output pivot table itu di dalamnya ada formula-formula yang tidak kelihatan yang tersembunyi gitu. Ini Uni. Nah, setelah ini jadi, sebetulnya Anda bisa membuat stylenya itu sesuai pilihan-pilihan yang ada di atas di sini. Apakah mau yang ini, apakah yang ini, terserah, bebas saja, tidak ada aturannya. Atau bahkan bisa quick layout di sini, apakah yang ini, silahkan. Kalau kurang besar, ini bisa di drag semacam ini. Jadi sudutnya ini bisa dibesar. Kalau dia menghalangi datanya, ini boleh Anda gunting. Digunting di sini, hilang, kita masuk sheet baru, kemudian kita paste di sini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih leluasa di dalam membuat grafik tersebut. Ya, macam ini. Ya, kita atur, termasuk judulnya ini kalau nggak cocok boleh diganti. Boleh diedit di atas di sini, kita buat misalnya omset omset Juni gitu ya. Bulan September 2023 misalnya. Nah, yang lainnya juga boleh begini. Ini tuh ngatur-ngatur ya, bentuk bentuk lambang mouse seperti ini itu menggeser-geser itu loh maksudnya. Lalu kalau kita mau fokus ke produk ya, klik klik lagi dia akan dipotong. Ini yang namanya explode. Dipotong-potong gini namanya explode. Itu satu. Yang lainnya misalnya tadi kan vertikal nih. Saya mau produk tertentu semua sales. Kalau latihan produk tertentu hanya Uni. Sekarang produk tertentu semua sales, maka horizontal. Horizontal. Grand totalnya nggak ikut loh ya. Misalnya mau produk Samsung, berarti kontrol klik ini horizontal. Bentar supaya nggak bingung, ini yang ini saya netralkan dulu aja ya. Backgroundnya no fill. Nah, kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Ini kontrol klik, kontrol drag seperti ini. Tadi vertikal, sekarang horizontal nih saya kasih warna hijau ini, ya kan? Jadi klik, shift klik, control drag, kemudian insert,
3D Pie, nih Samsung. Sekali lagi, stylenya boleh dipilih yang paling informatif. Sebelum kita olah, boleh ini kita potong dengan gunting, kita masuk sheet baru, kemudian paste. Lalu kalau ini bakery ternyata lebih banyak ya, boleh diklik, lalu drag. Ini yang namanya explode. Sehingga di SKP bisa muncul pertanyaan begini, memotong dalam tanda petik, ya, saya kasih tanda petik, memotong agar fokus, ya, agar fokus pada grafik pie disebut gitu ya, A, B, C, D, E. Jawabannya explode. Ini memotong agar fokus pada grafik pie disebut explode. Cara explode, cara explode itu Anda klik salah satu di antara belahan ini, maka muncul titik nih, 1, 2, muncul semua titik nih, semua lingkaran ada titik-titik. Nih titik, titik, titik. Nah, Anda mau fokus ke siapa? Misalnya ke Bakri, maka klik di Bakri, sehingga titik-titik yang lain nggak ada. Titik-titik yang lain hilang, sehingga hanya fokus pada Bakri. Sehingga kalau ini mau dipotong, klik tahan, geser. Nah, setelah Bakri dipotong gitu, yang lain ngikut. Misalnya Zainal, klik tahan, geser. Umi, klik tahan, geser. Klik tahan, geser. Nah, sebelum Anda praktek, saya akan kasih satu lagi, yaitu grafik batang. Grafik batang itu eh, dia tidak fokus pada field. Ini kan fokus pada field, field nama barang dan field sales. Tetapi kalau grafik batang itu dia fokusnya pada seluruhnya, general. Sehingga Anda bloknya ini di blok semua kecuali yang grand total. Yang grand total ini saya kasih tanda supaya nanti tidak menjadi semacam penghalang gitu ya. Yang ini untuk grafik batang, dia tidak diikut sertakan kecuali grafik lingkaran. Kalau tadi kan ke Uni maupun ke Samsung itu ya. Nanti Anda boleh mencoba grafik lingkaran itu fokus ke grand total vertikal maupun grand total horizontal. Nah, untuk grafik batang itu ngebloknya dari sini sampai ke sini. Jadi cukup satu blok, klik, shift klik. Kemudian Anda pilih insert, pilihnya yang ini. Istilahnya dia itu insert kolom, bar. Batang itu bahasa Inggrisnya bar atau kolom. Di sini ada yang namanya eh, 3D bar. Variasinya bisa ini, bisa ini. Silakan. Yang penting grafik ini kan sebetulnya penyajian evaluasi atau analisa data dalam bentuk visual. Ya, jadi kemudian ini bisa kita gunting juga, kita potong, masuk ke sheet baru, paste di sini, supaya kita bisa melihat lebih luas. Judul juga bisa diganti sesuai selera kita. Kemudian grafik batang ini dia mempunyai kesempatan juga untuk switch row atau kolom. Artinya ini fokusnya kepada Bakri, Iwan, Joko, Umi, Yuni, dan Zainal. Kalau kita switch, dia pindah ke produknya. Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi. Jadi switch. Gitu. Ya. Kemudian layoutnya terserah mau pakai quick layout yang ini. Kalau yang ini dia menjelaskan, ada penjelasannya di sini. Atau quick layout yang ini hanya berdasar legendnya di sini. Silahkan, itu stylenya seperti waktu kita membuat grafik lingkaran tadi juga seperti itu. Nah, sekarang silahkan Anda coba.
Atau mungkin sebelum dicoba ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Nanti dicoba ya di rumah ya kalau belum. Yang di Zoom, Mbak, semua aja yang di Zoom lah. Saya nggak nyebut satu-satu. Semua aja. Siapa yang ada pertanyaan di Zoom, silakan open mic langsung disampaikan. Atau langsung praktek juga boleh. Mbak Farah, paham? Ya, silakan. Mas Pandu paham ya? Mbak Asna jelas. Mas apa aku lupa? Rehan. Paham ya? Lumayan. Mbak Ziva. Ini Mbak Vina ya? Paham ya? Ya. eh ini untuk hari ini saya kira sementara cukup seperti itu. Apakah yang di Zoom ada pertanyaan? Nanti saya akan Zoom lagi hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu kalau yang bisa hadir ikut ke sini nggak apa-apa. Supaya nanti eh, lancar lancar aja ya, nggak masalah. Siapapun boleh ikut, boleh datang, boleh ikut Zoom hari Jumat ya. Bentar, saya lihat jadwal saya dulu. Hari Jumat jam 17 itu sifatnya lebih umum ya. Jadi saya eh, akan fokus ke hal-hal yang terkait uji SKB bidang IT. Terus Sabtunya
Kalau mau ikut di sini juga boleh, jamnya sama. Sore jam 5 ya, Pak? Ya, jadi Jumat dan Sabtu jam 17. Siap-siap. Linknya sama ya, linknya sama. Kemudian yang mau hadir ke kelas boleh. Kalau yang lewat Zoom silahkan. Siap. Sementara itu ya, Ih, yang di Zoom mungkin Mbak Afika cukup paham, nggak ada pertanyaan? cukup paham sih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Mbak Vina jelas? Sesuatu yang mau sampaikan? Mas Pandu, Mbak Asna, jelas? Ya, ada sesuatu yang tanyakan? Mas Rehan, Mbak Siva. Nah, nanti hari Jumat sebelum saya akhiri kelas ini, saya mau nanya yang di kelas dulu ya. Nanti yang di Zoom juga saya tanya karena pesertanya campur-campur ini. Tapi aman sih karena nanti waktu eh, uji SKB kan juga minta soalnya. Sehingga kalau yang ada bahan-bahan yang pernah diterima, diulang lagi ya nanti dianggap memperkaya. Kelas ini sudah mail match sudah belum? Saya tanya satu-satu berarti. Terutama Mbak Hasna sudah mail match. Surat masal, jadi surat ditujukan kepada banyak orang. Belum ya? Ya berarti nanti hari Jumat kita akan belajar mail match. Mail match itu seperti gini, kalau Anda WA, WA itu umumnya kan hanya dua. WA pribadi, satu ke satu, atau satu ke banyak. Grup, grup itu satu ke banyak. Maksudnya hanya itu yang sering. Padahal di dalam WA itu kan ada yang namanya siaran atau broadcast. Jadi kita bisa mengirim satu pesan kepada banyak orang tanpa copy paste, tanpa copy paste gitu. Biasanya kan copy paste. Itu yang akan kita bahas nanti hari Jumat. Seperti kalau misalnya yang terjadi sekarang, kalau kita membuat undangan di RT, RW atau di institusi tertentu, misalnya Magelang tanggal 10 Oktober 2023 kepada YTH.2 dikosongi kira-kira sekitar 5 baris gitu kan. Terus di enter bawahnya dengan hormat mohon bla 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 hadir bla 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 mat kami gitu kan. Terus nanti difotokopi sejumlah apa yang akan kita kirim berapa orang, misalnya 15 ya, fotokopi 15. Nanti apakah ditempel dengan stiker atau ditulis tangan kan gitu yang terjadi, di fotokopi ditulis tangan gitu ya. Seperti itulah mail match. Tapi di dalam mail match itu suratnya tetap satu lembar. Jadi file yang dihadapi di depan layar komputer kita itu cukup betul-betul satu lembar. Tetapi nanti dengan diklik tombol tertentu bisa ganti-ganti orang. Itu yang akan kita bahas hari Jumat. Oke. Ya, saya kira eh, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Sampai jumpa nanti hari hari Jumat jam 5 sore. Ya, Siap. oke. Terima kasih, Bapak. Sampai Makasih Pak jumpa. Santo. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama semua tetap semangat, tetap sehat. Semoga nanti Siap. ujiannya semuanya lancar. Saya akhiri, Amin. tetaplah Amin, sehat. amin. Bahagia. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih, Pak. Sama.